Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat GM semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Sudah sampai di bab ke-10 makalah ketiga. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu qala Umaru radhiyallahu anhu. Bermula makalah yang ketiga. Itu berkatalah oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Asyaratun minal khisali la tasluhu bi ghairi asyaratin tukarinuha. Bermula 10 perkara. La tasluhu itu tidak akan baik ia bi ghairi asyarah dengan tanpa 10 tukarinuha yang mengiringi ianya 10 akannya 10 yang pertama. 10 perkara yang tidak baik ia dengan tanpa 10 yang lain. Tukarinuha yang mengiringi ianya 10 yang lain, ha akannya 10 yang pertama. 10 hal tidak baik tanpa 10 hal lain temannya. Jadi ini baru baik harus berpasang-pasangan. Kalau sendiri-sendiri nggak baik. La yasluhul aqlu bi ghairi war'in. Tidak baiklah oleh akal dengan tanpa warak. Apa makna wara? Bil mahdurat, artinya menjauhi yang diharamkan. Dia punya akal, tapi nggak warak, nggak mau meninggalkan yang haram. Nah, ini nggak baik akalnya. Akal baru berguna, baru soleh, ketika dibarengi dengan warak, tinggalkan yang haram. Qala Amir ibn Qais, berkatalah oleh Amir ibn Qais, "Idza aqalaka aqluka amma la yanbaghi fa anta aqilun." Aqala mengikat, apabila mengikat akan kamu oleh akalmu. Apabila mengikat akan kamu oleh akalmu dari sesuatu yang tidak sepantasnya ya, fa anta aqilun, maka engkau baru orang berakal. Jadi ketika akalmu menghalangimu dari berbuat buruk, engkau baru disebut orang yang berakal. Karena aklun itu artinya tali, ikal. Tali ikat kepala namanya ikal, orang Arab menyebutnya. Makanya akal disebut akal kenapa? Karena dia bisa mengikat kita, menghalangi kita dari terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu kita terjerumus ke dalam hal yang tidak baik, itu maknanya kita nggak ada pengikatnya, nggak ada akal. Waruya anin Nabi dan riwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi itu bersabda, ya, al-aqlu nurun fil qalbi. Akal itu cahaya dalam hati, yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang membedakan ia antara kebenaran dan kebatilan. Nah, itu. Makanya orang yang tidak berakal nggak ada agama kan? Karena dia nggak bisa membedakan mana baik dan buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, walal amalu bighairi ilmi, dan tidak baiklah oleh amal dengan tanpa ilmu. Tidak baiklah, tidak solehlah, tidak baiklah amal tanpa ilmu. Amal tanpa ilmu malah nggak sah. Kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu kan. Amal tanpa ilmu kan nggak sah, nggak diterima. Ruya telah diriwayatkan anhu darinya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Maksudnya Nabi itu berkata, ya, afdalul a'mali al-ilmu billah. Bermula yang paling utamanya amal itu mengenal dengan Allah. Al-ilmu billah. Mengenal Allah. Itu yang pertama ya. Ilmu dasar, tauhid. Innal ilma yanfa'uka ma'ahu qalilul amali wa kathiruhu. Bahwa sungguh ilmu itu memberi manfaat kepadamu bersamanya ilmu oleh sedikit amal dan oleh banyaknya amal. Orang yang berilmu sedikit saja amalnya bermanfaat, apalagi banyak. Wa innal jahla la yanfa'uka ma'ahu qalilul amali. Orang yang berilmu bermanfaat kepadanya bersamanya ilmu oleh sedikit amal dan banyaknya amal. Orang yang berilmu amalnya sedikit pun bermanfaat, apalagi kalau amalnya banyak. Wa innal jahla, bahwa sungguh kebodohan itu layan fa'uka, tidak membawa manfaat kepadamu bersamanya bodoh oleh sedikit amal, tidak pula oleh banyaknya amal. Karena amal tanpa ilmu memang nggak diterima. Jadi sedikit banyak nggak pengaruh.
Rawahul Hakimu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Hakim. Selanjutnya walal faudu bi ghairi khasyatin, dan tidak baiklah oleh keberuntungan dengan tanpa ketakutan. Jadi faudu di sini maknanya beruntung. Kita mendapati setiap keinginan kita. Setiap keinginan kita bisa kita penuhi. Tapi kita nggak takut kepada Allah, nggak ada maknanya. Pasti keinginan-keinginan itu dari yang haram. Wal faudu bi ghairi khasyati. Dan tidak baiklah oleh kemenangan, keberuntungan dengan tanpa takut. La yasluhu dhafru bil matlubi walan najatu minal halaki. Artinya tidak akan baiklah oleh keberuntungan dengan yang dicari. Segala keinginan kita tercapai. Tidak baiklah oleh kemenangan dengan mendapatkan yang dicari. Walan najatu, dan tidak baiklah oleh keselamatan dari kebinasaan. Bighairi khasyatillahi ta'ala, dengan tanpa takut kepada Allah ta'ala. Ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala, berkata ya Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nara man, tidak akan masuk ke dalam neraka oleh orang-orang baka, yang menangis ya min khasyatillah, dari takut kepada Allah. Jadi orang yang menangis takut kepada Allah maknanya orang yang bertaubat ya. Pasti dosanya diampuni dan dia nggak akan masuk neraka. Hatta yalijal labanu fi dhari, hingga masuklah oleh susu dalam kantongnya. Hingga masuklah atau kembali masuklah oleh susu dalam kantong. Susu kambing yang sudah diperas semacam mustahil untuk bisa dikembalikan ke kantong susu, dhari, kantong susu. Nah, makanya orang yang menangis karena Allah semacam mustahil dia masuk neraka. Karena dia bertaubat, maka Allah mengampuni dosa. Wala sultanu bighairi adilin, dan tidak akan baiklah oleh sultan, seorang raja, bighairi adilin, dengan tidak ada keadilan. Malah merusak segalanya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, ahabbun nasi ilallahi ta'ala, yang paling cintanya manusia kepada Allah Ta'ala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa adnahum, dan paling dekatnya mereka dari Allah, majlisan, nisbah kedudukan, itu imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu luar biasa pahala. Dia dekat dengan Allah, termasuk mukarrabin. Wa abghadun nasi ilallahi ta'ala, dan yang paling bencinya manusia kepada Allah. Maksudnya manusia yang paling Allah benci. Yang paling benci manusia kepada Allah, orang yang paling dibenci Allah. Allah Ta'ala yaumal kiamati, pada hari kiamat, ab'aduhum wa ab'aduhum minhu, dan paling jauhnya mereka dari Allah, majlisan, nisbah kedudukan, imamun jairun, itu imam yang jair, pemimpin yang aniaya, pemimpin yang zalim, yang mendalimi rakyatnya. Rawahul Imamu Ahmadu wa Tirmidzi, riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad dan oleh Tirmidzi. Walal hasabu bighairi adabin, dan tidak akan baiklah oleh kehormatan, hasabu kehormatan, bighairi adabin, tanpa adab. Apa makna hasab di sini? Ail manakibu, kelebihan-kelebihan. Jadi di sini beliau tidak memaknai hasab ini kelebihan karena keturunan kan. Di belakang hasab kelebihan keturunan. Kenapa? Karena di depan ada nanti tentang keturunan. Walal hasabu ail manakibu kal ilmi wa syaja'ah. Tidak baiklah oleh kehormatan. Artinya al manakibu, kelebihan-kelebihan, kal ilmi, seperti punya ilmu, wa syaja'ah, atau wa syuja'ati, keberanian, bi ghairi adabin, dengan tanpa adab. Atau boleh juga masuk hasab ini kehormatan keluarga, punya kelebihan, baik karena kelebihan karena nenek moyang, atau kelebihan karena memiliki sesuatu seperti memiliki ilmu, memiliki keberanian, keturunan orang baik-baik. Tapi dia nggak punya adab, itu nggak baik. Orang yang terhormat mestinya adabnya juga tinggi. Qala ba'dul hukama'i, berkatalah oleh sebagian hukama, al ilmu syarafun, ilmu itu satu kemuliaan, la qimata lahu, yang tidak bisa diberi nilai baginya, kemuliaan. Maknanya ilmu itu sesuatu yang mulia, yang sangat bernilai. La qimata maknanya tidak 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 berharga baginya kemuliaan. Makna tidak berharga di sini bukan nggak ada harga sama sekali. Tidak berharga maksudnya nggak bisa dibayar karena sangat mahal sehingga nggak bisa dihargai, ya itu.
Jadi ilmu itu satu kemuliaan yang benar-benar bernilai sehingga tidak sanggup dibayar dengan harta berapapun. Walaupun banyak orang-orang pengen membayar ustaz ya. Mungkin yang dibayar bukan ilmunya. Nah, ilmu itu satu kemuliaan la qimata lahu yang tidak bisa bernilai, yang tidak ada nilai baginya. Jadi tidak ada nilai, tetap bukan tidak berharga, tapi karena sangat berharga sehingga nggak bisa dinilai. Wal adabu malun la khaufun alaihi atau la khaufa alaihi. Bermula adab itu harta yang nggak ada ketakutan atasnya harta. Jadi adab itu harta bernilai juga dan dia nggak ada ketakutan. Mananya kalau harta lain kan perlu dijaga dengan baik kalau macam takut dicuri kan. Adab itu harta sangat bernilai, tapi kita nggak takut adab kita dicuri, enggak. Nggak apa-apa orang mencuri adab kita. Kita tetap masih memilikinya. Dia beradab, kita beradab. Dia bisa mengkopi dari diri kita kan. Kalau harta kan berkurang, nah itu. Wala sururu bi ghairi amnen dan tidak baiklah oleh kegembiraan tanpa keamanan. Gembira, tapi nggak aman hidupnya. Penuh ketakutan, ya nggak mungkin gembira juga. Itu namanya gembira sementara. Tidak baiklah oleh kegembiraan dengan tanpa keamanan. La tasluhul masarratu bi ghairi sukunil kalbi. Tidak baiklah oleh kegembiraan dengan tanpa ketenangan hati. Ini kebaikan. Kegembiraan secara zahir, tapi hati kita pun was-was. Itu nggak baik, nggak harus baru disebut gembira, gembira zahir batin. Walal ghina bil mali bi ghairi yudin dan tidak baiklah oleh kaya dengan harta dengan tanpa dermawan. Kaya itu temannya harus dermawan, pasangannya. Kaya baru hebat, harus memiliki sifat jud. Kaya tanpa jud, nah disebut bakhil nanti. Kalau Rasulullah berkata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, As-sakhiyu karibun minallahi ta'ala. Orang dermawan itu dekat dengan Allah Ta'ala. Karibun minan nasi, dekat dari manusia. Qaribun minal jannati itu dekat dari sorga, ba'idun minan nari itu jauh dari neraka. Luar biasa ya. Dermawan dekat dengan Allah, manusia juga dekat. Manusia suka kepada orang-orang yang dermawan. Sorga juga menyukainya. Dia dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Wal bakhilu ba'idun minallahi. Orang pelit itu jauh dari Allah Ta'ala, ba'idun minan nasi, jauh dari manusia. Tak suka manusia. Ba'idun minal jannati, jauh dari sorga, qaribun minan nari, dekat dengan neraka. Wal jahilu sakhiyu habbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhili. Orang bodoh yang dermawan itu lebih suka kepada Allah. Orang bodoh yang dermawan itu lebih suka kepada Allah. Allah lebih menyukai orang bodoh yang dermawan minal abidil bakhili dari ahli ibadah yang bakhil. Maknanya ibadah sosial itu sangat bernilai kan, ibadah sosial. Walal faqru bi ghairi qanaatin tidak baiklah oleh kefakiran tanpa qanaah. Qanaah menerima, menerima kenyataan apa yang Allah berikan. Kita fakir tanpa qanaah, tambah menderita. Memang kita nggak punya, tapi hati kita selalu mengeluh, tambah menderita kan? Jadi fakir itu pasangannya qanaah. Walal faqru bi ghairi qanaatin dan tidak baiklah oleh kefakiran dengan tanpa qanaah, tanpa menerima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah kamu itu orang wara. Jadilah kamu itu wari'an orang yang wara. Wara itu orang yang menghindari yang haram, orang yang menghindari yang syubhat. Jadilah kamu itu orang yang wara takun a'badan nas. Jadilah kamu itu yang paling ahli ibadahnya manusia. Ketika kita wara, menghindarkan dari yang haram dan syubhat itu sudah dianggap ahli ibadah. Wakun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu itu orang yang kanaah, yang menerima segala apa yang diberikan Allah, walaupun sedikit. Jadilah kamu itu orang yang kanaah, takun ashkarana. Jadilah kamu itu manusia paling bersyukur. Gak pernah merasa kurang. Alhamdulillah dalam keadaan apapun. Wahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika. Sukai olehmu untuk manusia akan apa yang engkau sukai untuk dirimu. Takun mu'minan. Jadilah kamu itu orang yang beriman. Cintai olehmu untuk manusia akan apa yang engkau cintai bagi dirimu manusia. Jadilah kamu itu orang yang beriman. Ini menjelaskan hadis yang lain kan. Tidak sempurnalah iman seseorang hingga mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Wahsin mujawarata man jawaraka. Berbaiklah kamu akan memperlakukan orang yang berdekatan ia akan engkau. Wahsin. Berbaik-baiklah kamu mujawarah akan mendekati orang atau memperlakukan orang yang
bertetanggaan ya akan engkau takun musliman, niscaya jadilah kamu itu orang muslim. Ini juga dijelaskan oleh hadis lain. Orang muslim itu orang yang selamat tetangganya dari gangguannya. Kalau tetangga kita belum selamat dari gangguan kita, kita belum belum muslim, belum membawa kedamaian. Wa aqilladh dhahika, kurangi olehmu akan tertawa. Wa aqilladh dhahika, kurangi olehmu akan tertawa. Fa inna kasratad dhahiki, karena banyaknya tertawa itu tumitul qalba, mematikan ia banyak tertawa akan hati. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata oleh Abdullah ibn al-Mubarak, idharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri. Menampakkan kekayaan dalam kefakiran itu lebih baik dari kefakiran. Nah, ini berbeda dengan sekarang. Sekarang kan orang mencela, tapi beda konteksnya. Orang sekarang katanya memperlihatkan kekayaan, apa namanya? Berlagak kaya padahal miskin. Berlagak kaya padahal miskin. Itu tercela kenapa? Karena orang tujuannya untuk dipuji segala macam biar dianggap sultan padahal bukan sultan benaran. Adapun di sini beda di sini. Izharul ghina menampakkan kaya dalam kefakiran. Dia fakir, seolah-olah kaya, mananya nggak kelihatan kayak orang butuh. Katanya dia nggak menarik simpati orang lain, nggak mengemis lah, nggak pengen dibilang apa-apa. Nah itu maknanya, menjaga dirinya. Itu harul ghina, menampakkan kaya dalam fakir itu lebih baik daripada kefakiran. Sambil terus berusaha kan. Nah ini tadi, wala rif'atu bighairi tawadu'in. Dan tidak baiklah oleh ketinggian. Tidak akan baiklah oleh ketinggian tanpa tawadu. Ketinggian di sini ai fin nasabi wal hasab. Tidak baiklah oleh ketinggian, baik dalam nasab dan dalam kehormatan. Terhormat dia, nasabnya hebat, tinggi ya. Tapi nggak akan baiklah oleh ketinggian, baik dalam nasab dan kehormatan karena punya kelebihan dengan tanpa tawadu. Harus tawadu baru dihargai orang. Apa arti tawadu? Wal istislamu lil haq. Dianya tawadu itu tunduk bagi kebenaran. Wa tarkul i'tiradi alal hukmi. Meninggalkan protes terhadap hukum. Hukum Allah atau hukum penguasa. Penguasa yang adil. Ya, atau hukum bisa bermakna kebenaran. Setiap kebenaran kita harus menerimanya, jangan protes. Mentang-mentang kita hebat, kebenaran datang orang yang rendah, lebih rendah dari kita, kita menolaknya, protes. Nah, itu namanya enggak tawadu. Walal jihadu bighairi taufikin, dan tidak baiklah oleh jihad dengan tanpa taufik. Jadi jihad di sini ad-du'a'u ila dinil haqqi. Tidak baiklah oleh berjihad, yaitu mengajak kepada agama yang benar, bighairi taufik, dengan tanpa taufik. Anak taufik di sini melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Kalau kita sendiri tidak melakukan perintah, meninggalkan larangan, itu jihad kita nggak baik. Jadi pasangan yang benar kita mengamalkan, kemudian kita mengajak orang lain. Ya. Nah itu tidak baiklah oleh jihad, yaitu ad-du'a'u, yaitu mengajak kepada agama yang benar. Bagairi taufikin, tanpa taufik. Apa arti taufik? Bahwa ayakuna fi'ilul abdi muwafiqan lima yuhibuhullah. Dianya taufik itu bahwa adalah perbuatan si hamba itu muwafakat. Itu sesuai bagi apa yang menyukai akannya oleh Allah Ta'ala dan meridainya Allah Ta'ala akannya. Taufik artinya perilaku kita sesuai perintah. Nah itu pasangannya yang baik itu jihad. Kita sudah mengamalkannya, kemudian kita mengajak orang lain untuk ikut mengamalkannya. Ruya telah diriwayatkan annahu wasungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillah. Seutama-utama jihad itu bahwa engkau latih ya, atau engkau perangi juga boleh. Sebaik-baik jihad itu bahwa engkau perangi akan nafsumu, wa hawaka, dan hawamu, keinginanmu, fi dzatillah, dalam zat Allah Ta'ala. Makna dalam zat Allah, ketika nafsu kita membayangkan tentang Allah yang aneh-aneh, yang mustahil-mustahil, lah itu kita lawan dia. Nah itulah jihad terbaik ya. Rawahud Dailami, riwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Kita lanjutkan. Satu dua makalah lagi. Wal maqalatur rabi'atu qala Utsmanu radhiyallahu an.
Bermula makalah yang keempat itu telah berkatalah oleh Utsman radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Adhiya'ul asya'i, bermula paling sia-sianya perkara. Asyaddul asya'i halaka. Yang paling berat perkara nisbah kehancuran itu 10 perkara. Ada 10 perkara yang benar-benar hancur, tidak bermakna. Tidak bermakna sama sekali, rusak. Halakan rusak. Ada 10 perkara yang benar-benar rusak. Alimun la yus'alu anhu. Seorang alim yang tidak pernah ditanyakan tentangnya orang alim. Seorang alim yang tidak pernah ditanyakan tentangnya orang alim. Ada orang alim di kampung. Tapi kampung itu enggak memanfaatkan orang alim itu. Enggak pernah ditanyakan tentang ilmu. Nah, itu paling paling sia-sia hidup orang alim ini. Nah, jadi orang alim itu harus segera pindah tempat. Cari lokasi yang baik agar ilmunya bermanfaat. Kalau enggak, merugi. Wa ilmun la yu'malu bihi, dan ilmu yang tidak diamalkan dengannya ilmu. Nah, ilmu tidak diamalkan itu sangat merugi, sangat sia-sia. Qala ba'dul udaba, berkatalah oleh sebahagian ahli adab. Apa katanya? Nah, ala ilmu afdalu khalafi. Ilmu itu sebaik-baik peninggal, ya. Peninggal, ya. Ya, sebaik-baik peninggal. Makanya kalau orang-orang yang meninggalkan ilmu itu peninggalan yang paling baik. Ilmu afdalu khalafin. Ilmu itu sebaik-baik peninggal. Wal amalu bihi akmalu syarafin. Mengamalkan ilmu itu paling sempurnanya kemuliaan. Wa ra'yun sawabun la yukbalu. Dan selanjutnya ra'yun sawabun. Pendapat yang benar la yukbalu, yang tidak tidak diterima akan ianya pendapat. Ra'yun adalah tadbirun. Ra'yun, pendapat, tadbirun, pengaturan. Pengaturan yang benar yang tidak diterima akan dia. Punya pendapat, punya ide cemerlang baik. Tapi nggak digunakan orang, nggak diterima. Ada rapat gitu, kita mengeluarkan satu pandangan yang bagus, bermanfaat, nggak diterima. Wasilahun la yusta'malu, dan senjata yang tidak digunakan akan jadi senjata, hanya pajangan saja, rugi. Wa masjidun la yusalla fih, dan masjid yang tidak disolatkan dalamnya masjid. Masjid udah berdebu segala macam, nggak ada yang pakai. Mushafun la yuqra'u fih, mushaf yang tidak dibaca dalamnya mushaf. Pamalun la yunfaku minhu, mushaf sampai berdebu. Pamalun la yunfaku minhu, dan harta yang tidak diinfakkan darinya harta. Itu merugi. Wa khailun la turkabu, kendaraan kuda yang tidak ditunggangi akan dianya kuda. Punya banyak mobil hanya untuk koleksi saja, itu merugi. Ya, karena mobil untuk jadi kendaraan, ya. Ini untuk disimpan, mungkin investasi atau apa alasan. Wa ilmu zuhdi fi batni mayuridu dunya, dan ilmu tentang zuhud dalam perut orang-orang yang mencintai, menginginkan ia akan dunia. Dia mengerti ilmu zuhud, tapi dia nggak ngamalin, kan. Zuhud kan tidak mencintai dunia. Ini dia punya ilmu zuhud, tapi masih hatinya penuh cinta terhadap dunia. Nggak ada manfaatnya. Waqad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan anin Nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala, Rasul Nabi berkata, ya manidzada fil ilmi rusydan, barang siapa yang bertambah ya dalam ilmu nisbah petunjuk, makin banyak ilmunya makin terbimbing orangnya. Falam yazdan, falam yazdat fid dunya zuhdan. Nah, barang siapa yang bertambah ya dalam keilmuan nisbah petunjuknya, artinya makin alim orangnya. Falam yazdat fid dunya zuhdan, maka tidak bertambah ya dalam dunia nisbah kezuhudannya. Tapi nggak tambah zuhud, malah tambah cinta dunia. Lam yazdat minallahi illa bu'dan, tidak bertambah ya dari Allah melainkan tambah jauh. Wa umrun tawilun, wa umrun tawilun la yatazawwadu fihi li safari. Umur yang panjang yang tidak berbekal ianya seorang dalamnya umur bagi perjalanannya. Artinya ilad daril akhirati, ke negeri akhirat. Punya umur panjang tapi nggak diisi dengan kebaikan, eh. Nah, ini paling merugi. Masya Allah. Kita baca lagi ini pendek. Wal maqalatul khamisatu qala Aliun radhiyallahu an. Bermula makalah yang kelima itu berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wa karrama wajah, apa kata beliau? Al ilmu khairu mirasin. Ilmu itu sebaik-baik warisan. Ilmu itu sebaik-baik warisan. Yang mendapatkan warisan ilmu siapa? Para ulama. Nah, para ulama itu termasuk
orang yang baik kan. Ruya annahu telah diriwayatkan annahu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata ya Nabi akrimul ulama'a muliakan olehmu akan para ulama fa innahum warasatul anbiya'i karena mereka itu warisnya para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha barang siapa memuliakan ia akan mereka sungguh telah memuliakan ia akan Allah wa rasulahu dan rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tabrani. Meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Wal adabu khairu hirfatin ay maksabin. Adab itu sebaik-baik yang diusahakan. Adab itu sebaik-baik hirfah, sebaik-baik maksa usaha. Maknanya kalau kita berusaha mencari adab itu yang lah yang paling terbaik ya. Cari adab, belajar ilmu. Wa taqwa khairu dzadin lil akhirati dan takwa itu sebaik-baik bekal untuk akhirat. Bekal tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa Quran. Wa aslu taqwa tiqa'u syirki dan bermula asal takwa itu meninggalkan syirik, menjauhi syirik itu pokok takwa. Wa aslu takwa, pokok takwa itu ittiqa'u syirki menghindari syirik. Summa ba'dahu ittiqa'ul ma'asi wa sayiati. Kemudian sesudahnya meninggalkan syirik itu meninggalkan maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Artinya takwa itu bertingkat. Summa ba'dahu ittiqa'u syubuhati. Kemudian sesudahnya meninggalkan maksiat dan keburukan yaitu ittiqa'u syubhat, meninggalkan yang syubhat. Lebih tinggi lagi. Summa tada'u ba'dahu al-fadolati. Kemudian engkau meninggalkan sesudahnya. Kemudian engkau meninggalkan sesudahnya meninggalkan syubhat, fadolat akan hal-hal yang lebih halal tapi lebih boros, banyak makan, banyak minum, banyak tidur kan? Itu fadolat namanya. Summa tada'u kemudian engkau tinggalkan sesudah meninggalkan syubhat, fadolat akan hal-hal yang berlebih. Kada min Abi Aliyin Ad-Daqqaqi. Demikianlah diambil dari Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala. Lanjut ucapan Sayyidina Ali wal ibadatu khairu bid'atin. Bermula ibadah itu sebaik-baik barang dagangan. Ya, ibadah di sini maknanya wahya nihayatu ta'zimillah, puncak memuliakan Allah, puncak pengagungan terhadap Allah itu khairu bid'ah, sebaik-baik barang dagangan. Wahya ma tu'addu litijarati minal mali, dianya bid'ah itu sesuatu yang disiapkan akan dianya sesuatu litijarah untuk diperdagangkan dari harta. Harta yang disiapkan untuk diperdagangkan namanya bid'ah. Ibadah itulah sebaik-baik ibadah. Wal amalu sholihu khairu qaidin ilal jannah. Bermula amal soleh itu sebaik-baik pembimbing kepada sorga. Qaid ini sopir, orang yang menyeret. Jadi sebaik-baik amal-amal soleh itu sopir terbaik, bahasa kita ya. Amal soleh itu khairu qaidin, sebaik-baik yang akan menarik kita menuju sorga. Wa husnul khuluqi khairu qarinin li sahibihi fid dunya wal akhirah. Bermula bagusnya akhlak itu sebaik-baik teman. Khairu qarin ya. Bagus akhlak itu sebaik-baik yang menemani bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat. Teman terbaik ya akhlak baik. Wal hilmu khairu wazirin. Hilmu sabar, santai dalam menghadapi perkara. Itu khairu wazirin, sebaik-baik menteri. Sebaik-baik pemberi nasihat. Jadi hilmu apa arti hilmu? Bahwa ta'ani, santai. Bahwa ta'ani santai fil umuri dalam perkara. Wa husnul hay'ah, baik perilaku. Jadi hilmu itu penyayang. Kan? Kita digebuk orang mampu membalas santai dulu. Ya, nggak langsung membalas, masih memberi kesempatan. Hilm. Jadi hilm itu khair wadir, sebaik-baik pemberi nasihat. Kalau kita tergesa-gesa, takutnya tambah masalah. Khair wadirin ay mu'inin, sebaik-baik penolong fi tadbiril umuri dalam mengatur banyak hal. Wal qanaatu khairu ghina. Qanaah itu sebaik-baik kekayaan. Ay ar-ridha bil qismah. Rela dengan pemberian Allah. Khairu ghina itu sebaik-baik kekayaan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa. Barang siapa yang beramal ia akan amal yang soleh dari laki-laki atau perempuan wahwa mu'minun padahal dia orang yang beriman falanuhyiyannahu benar-benar kami hidupkan akan dia hayatan thayyibah dalam kehidupan yang baik. Ya.
Orang yang melakukan amal soleh laki-laki dan perempuan dia beriman akan kami hidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Apa makna kehidupan yang baik? Ada ulama tafsir memaknai inilah qanaah. Qala kasirun min ahli tafsir berkata oleh kebanyakan dari ahli tafsir al hayatut thayyibatu fid dunya al qanaah. Kehidupan yang baik di dunia itu qanaah. Kalau orang qanaah maka hidupnya akan baik. Nggak repot ya, ya. Nggak akan banyak keluh kesah. Tetap berusaha. Wa taufiqu khairu aunin. Taufik itu sebaik-baik penolong. Taufik li ta'ati. Taufik untuk bisa melakukan ketaatan. Wa ta'ati dan taufik dalam ketaatan itu sendiri. Itu khairu aunin sebaik-baik penolong lil umuri bagi banyak hal. Wal mautu khairu mu'addibin. Kematian itu sebaik-baik pemberi adab. Pemberi nasihat terbaik itulah kematian kan. Kafa bil mauti wa'idho. Kalau kematian nggak bisa jadi nasihat ya. Wal mautu khairu mu'addibin. Kematian itu sebaik-baik yang memberikan adab. Hai muallimin. Sebaik-baik pengajar lima hasinil akhlak bagi kebaikan-kebaikan akhlak. Masya Allah. Sampai di sini dulu. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.